Hasil penyelidikan kami, PT Kintaro ini tidak terdaftar sama sekali di Badan Penanaman Modal Asing. Sebuah klinik di Ruko Bellpoint Jalan Kemang Selatan 8, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan ini sudah tak lagi beroperasi. Klinik yang membuka praktek penggunaan stem cell ini beberapa waktu lalu digerebek aparat kepolisian daerah Metro Jaya. Rupanya ada praktek ilegal di tempat ini. Dari gambar eksklusif yang kami dapat, tim 2 Subdit Kamnek Polda Metro Jaya menggerebek sebuah klinik di Jalan Kemang Selatan, Jakarta Selatan. Klinik ini diduga melakukan praktek terapi stem cell atau sel punca secara ilegal. Dari Polda Metro Jaya. Ya. Kita karena saya kumpul di sini, mulia. Ada sejumlah orang di dalamnya, mulai dari bagian penerimaan pendaftaran, perawat, pasien yang sedang melakukan proses stem cell, dokter yang membuka praktek, serta pemasok stem cell. Langsung melakukan tindakan kepolisian, ya. Penggeledahan, beberapa adik dekam. Saya pulang dulu ya, saya. Seluruh ruangan klinik digeledah. Dokter ya? Sejumlah berkas administrasi di klinik ini diperiksa. Barang yang dipakai buat pasien ini. Kalau itu buku apa? Oh, ini daftar harian aja pengeluaran beli apa, pembayaran itu aja. Oh, hari ini udah dicatat. Hari ini nggak ada pengeluaran, nggak ada ini. Jadi, coba tunggu ini. Saudara semua. Ini punya siapa? Saya nggak mau. Ya. Aman kan? Selain itu, ditemukan pula ampul stem cell bekas pakai, jarum suntik, serta sampah medis lainnya. Benar, Bapak ke kooperatif maka malah wakil ini. Saya ngumpul ini di bawah kooperatif. Ini ya tadi. Ambil. Sorry untuk separuhnya. Ini Bapak namanya siapa? Sudah berapa kali? Ya, di HP saya. Pada tanggal 11 Januari 2020, kami melakukan operasi tangkap tangan karena informasi yang kami dapat dari masyarakat, mereka menyatakan pada tanggal tersebut ada indikasi dilakukan proses penyuntikan terhadap salah seorang pasien. Di situ juga kami mencari barang-barang lain yang berkaitan dengan target sasaran. Salah satunya adalah banyak ditemukan botol-botol sisa hasil mereka melakukan penyuntikan terhadap pasien-pasien lain. Nah, tadi pas Mbak bantu itu menggunakan ini nggak buat ngoperasi? Enggak, ini enggak. Dijamin ini, dipastikan ini enggak. Perawat ini pun diinterogasi oleh polisi. Cuma cairan ini sama alkohol buat Mana bungkus alkoholnya mana? Bekas alkohol. Itu. Oh, alkohol itu ya. Nah, itu ambil sama bekas suntiknya. Ininya sekat dulu. Itu bungkusnya aja. Ini bungkusnya. Suntiknya mana? Coba diangkat ampulnya. Keluarin sini. Ampul yang angkat. Ini tulisan bentar. Tadi Ibu ngomong nggak tahu. Udah, nggak apa-apa. Sini, udah. Masukin lagi, Bu. Bentar, Bu. Dalamnya apa lagi? Dalamnya apa lagi?
Ini Udah cuma ini semua? S kayaknya S. Yang dipakai semua. Cuma satu. Ini. Boleh di sini apa gimana? digeledah aja. Udah. Fotokopian itu. Kalau di sini sih memang nggak ada tanda-tanda stem cell karena saya kan stem cell ini kan cuma dalam rangka saya sebagai dokter biasanya. Karena saya sendiri kan nggak di situ. Nah, Ya ini tuh cuma pengetahuan oleh saja. bentar oke, nanti kita lakukan pemeriksaan. Namanya kan saya kan dokter yang kiblatnya ke anti aging, regeneration, terus jadi pasti saya akan membaca hal-hal seperti itu. Emang saya tanya satu, emang dokter punya izin untuk melakukan praktek stem cell struknya nih kan? Sebetulnya kalau seorang dokter itu melakukan terapi medis apa saja boleh ya. Dokter ini bernama Oping Handayanto. Dialah dokter yang biasa melakukan praktek stem cell kepada pasien. Sebetulnya Kami sudah minta keterangan dari Kemenkes, ya cuman kalau soal stem cell itu kan memang ada ID. Sudah kita minta keterangan semua. Ya, Kita bisa memang sembarangan maksudnya- loh stem cell loh dok. Kenapa dokter Ya. melakukan? Saya mengerti itu semuanya. Stem cell itu adalah izin ada proses khusus. Buku registrasi semua Tapi kalau pemeriksaan. bagi seorang dokter Ada yang berhubungan dengan tahu sel di itu bawah. boleh saja kan itu kan ilmunya. Ya, ilmunya. ini kan dokter Menurutnya, melakukan- apa yang ia lakukan tidak menyalahi aturan. Terus honor Pak dokter berapa? Itu kan baru pertama kali. Sudah bilang udah. Enggak, tanya sama Pak Yusuf. Pak Yusuf tuh ngasih order ke saya baru pertama Udah kali. nanti keterangan itu di kantor aja. Ini periksa dulu nih, barang bukti badge pass-nya. Masih ada? Wah, katanya baru pertama. Ini ada botol bekas. Ini sudah botol bekas. Ya. Dokter nggak usah bohong-bohong dokter. Mana dok? Mana? Ya kan? Coba ada tanggalnya nggak di sini? Tanggal 9 bulan 12 2009 tuh. Katanya pertama. Ini udah ada tanggal 9 tuh. Enggak, yang ini yang jasa ini saya pertama. Terus waktu itu di sini ada. Berarti siapa yang nyuntik dong? Ayo, siapa yang nyuntik? Kan dokter yang bertanggung jawab di sini. Iya, iya. Kan dokternya udah bawa ketahuan sekali. Dokter Oping akhirnya tak berkutik ketika polisi menemukan bukti kalau izin praktiknya tidak sesuai. Ia hanyalah dokter umum, bukan dokter spesialis. Selain dokter Oping, ada Louis Jumarani, orang yang mengaku sebagai karyawan kantor perwakilan Kintaro Sales Power yang berlokasi di Jepang. Dan ada juga Yusuf Wibisono yang mengaku bisa mengambil stem cell jenis Kintaro langsung dari Jepang. Dari dalam mobil ini, polisi menyita sejumlah alat bukti yang memperkuat soal pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Yusuf Wibisono. Yang jadi masalah, PT Kintaro ini tidak terdaftar sama sekali di Badan Penanaman Modal Asing. Seperti itu. Dan keberadaan mereka pun tidak, bahasa kasarnya tidak ada tidak ada representasi perusahaan. Jadi merekalah yang mendirikan sendiri gitu. Mendirikan sendiri Kintaro di Hotel GD yang kemarin kita gerbek juga. Mereka memasang pelang, mereka yang mendirikan tanpa adanya badan hukum yang resmi. Aparat kepolisian daerah Metro Jaya telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus praktek ilegal penyuntikan stem cell di klinik Hubs, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Mereka dinyatakan melanggar hukum karena tidak memiliki izin. Oping Handayanto, ia merupakan dokter yang melakukan praktek stem cell dan menyediakan tempat serta peralatan praktek. Kemudian Yusuf Wibisono, ia mengaku perwakilan Kintaro Sales Power, produsen stem cell asal Jepang. Yusuf juga merupakan pemasok stem cell yang tidak memiliki izin usaha.
Dan terakhir, Louis Jumarani, perempuan berusia 49 tahun ini, bertugas mengambil stem cell dari kurir yang dikirim pihak Kintaro Cell Power di Singapura dan mencari pasien untuk terapi stem cell di klinik Hoops yang tidak memiliki izin. Dalam prakteknya, terapi stem cell bodong ini menjual 1 botol stem cell dengan harga bervariasi, tergantung dari jumlah kandungan sel yang ada di dalamnya. Untuk stem cell produk Kintaro yang memiliki kandungan 100 juta sel, klinik Hoops mematok harga $10.000. Untuk yang memiliki kandungan 150 juta sel, dijual seharga $15.000. Dan yang memiliki kandungan 200 juta sel dijual seharga $16.000. Hal ini selaras dengan ditemukannya barang bukti berupa kwitansi pembayaran seorang pasien. Terapi stem cell diyakini dapat memulihkan beberapa sumber penyakit yang ada di dalam tubuh manusia. Dan stem cell ini berfungsi menggantikan sel-sel tubuh yang telah mati. Kemudian stem cell akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan metabolisme serta imun masing-masing tubuh manusia.